Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Malam hari ini temanya spesial banget ya untuk ayah bunda yang baru bergabung, yang baru kenalan dengan saya mungkin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ihsan Septiadi. Saya adalah pengasuh dari Masjid Al-A'raf Mulia, satu tempat di mana kita sedang belajar untuk berjuang bersama, belajar untuk khidmat kepada umat bersama-sama, belajar untuk memberikan arti kehidupan kita, arti kehadiran kita kepada halayak umat yang membutuhkan. Seperti hari ini, atas dukungan ayah bunda sekalian, alhamdulillah telah terlaksana ya sunatan massal di apotek Sehat Mulia, sebuah apotek dari BUMM. Apa itu BUMM? Badan Usaha Milik Masjid Al-A'raf Mulia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Taib, apakah ibu sekalian? Ihsan izin bertanya, siapa di sini yang ngerasa sempit sekali hidupnya? Yang sedang merasa sedih, yang merasa doanya belum juga terijabah, mimpinya masih terasa jauh dari hal-hal kata-kata terwujud, mungkin masih jomblo, masih belum punya anak, masih punya hutang, setiap hari masih dikejar-kejar debt kolektor, masih ada begitu banyak masalah hidupnya. Siapa? Katakan saya. Ada yang punya masalah hidup atau jangan-jangan semua sudah tidak punya masalah hidup? Kayak Bunda Sri Wahyuni seperti kok dari senyumannya sih udah nggak lagi punya masalah hidup. Nah, siapa coba yang sedang punya masalah hidup? Nanti abang kakek bunda sekalian boleh cerita di kolom komentar kalau ada masalah hidupnya yang sesuai dengan tema kita malam hari ini, kemudian juga sesuai dengan ayat-ayat Quran, maka saya akan kasihkan rumus-rumus kehidupan dari Al-Quranul Karim. Saya akan kasihkan doa-doa mustajabah dari Al-Quranul Karim. Karena kami adalah saksi bagaimana doa-doa itu terijabah dengan sangat dahsyat. Siapa di sini yang pengen doa-doanya terijabah? Katakan saya. Yang pengen Saya doanya. Ustaz. Oh. Siapa di sini yang pengen hutangnya lunas? Saya Ustaz. Masalahnya banyak hutang, Ustaz. Semua kayaknya Ustaz. Semua kayaknya. Yang punya hutang pastilah Ustaz. Yang punya hutang. Berapa hutangnya Bunda? Boleh saya tanya dulu nggak? Berapa hutang Bunda? Utang di bank. Berapa juta? Ya 200-an lah Ustaz. Hutang apa itu? Hutang rumah, KPR? Ya, utang rumah untuk bangun rumah. Oh, renovasi atau apa? Bangun Ustaz. Bangun. Awalnya. Bangun dari dasarnya. Oke. Yang lain ada hutang berapa juta lagi? Ustadz, kalau piutang gimana Ustadz? Nggak kebayar-bayar sama orang. Dipinjemin tapi tak bayar-bayar ya. Dulu datang ke kita nangis-nangis, sekarang kita yang nangis-nangis nagihnya ya. Betul Ustadz, kumaha atuda. Kumaha atuda, ini mah orang Sunda nih. Aduh, Insya Allah. Siap. Yang pengen umroh, belum berangkat juga, masalah nggak tuh? Ya Allah, pengen umroh ya Allah, tapi uangnya kok nggak cukup-cukup ya Allah, gitu ya. Maka abang kakak ayah bunda sekalian, malam hari ini saya pengen ngajarin antum sesuatu yang Allah ajarin langsung dalam Al-Quranul Karim. Ikuti saya dulu ya, pegang dadanya, doa tangan.
Tarik nafas pelan-pelan ya. Pegang dadanya dulu. Tarik nafas pelan-pelan. Oke, kita baca doa sama-sama. Saya dulu baca, ayah bunda ikutin ya. Rabbishrahli sadri. Ya, sama-sama. Dengan keyakinan dilapangkan dadanya ya. Rabbishrahli sadri. Rabbi israhli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Wahlul uqdatam min lisani. Dan hilangkan kekakuan dari lisanku. Dan hilangkan kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli. Yafqahu Agar mereka memahami perkataanku. agar mereka memahami perkataanku. Oke, Bang Nandi, tolong carikan saya ayat berapa, surah berapa, kirimkan itu ke kolom komentar agar ayah bunda bisa save doa itu. Abang kakak ayah bunda sekalian, itu adalah doa yang saya baca, saya wiridkan setiap hari. Oke? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz, kapan baca doa itu? Setiap saat, setiap antum ingat, setiap antum di motor, setiap antum lagi sujud, setiap antum lagi sholat, ba'da sholat, baca doa itu. Dan bayangkan saat antum membaca doa itu, Allah lapangkan dada kita. Begitu Allah lapangkan dada kita, rezeki itu datang. Oke? Jadi hati yang lapang, nah, nggak kelihatan ya. Kayak gini nih nanti konsepnya ya. Saya agak mundur dikit. Nih, dada di sini kan tadi Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kayak gini kata guru kami. Ikuti ya. Hati yang lapang, buka kayak gini. Iya. Rezeki datang. Rezeki datang. Sekali lagi ya. Hati lapang, Hati lapang, rezeki datang. rezeki datang. Nah, kayak gitu ya. Kemudian abang kakak, saya mau bahas begini. Masalah hutang, masalah doa-doa yang belum terijabah, masalah ikhtiar yang belum nampak ujungnya. Begini abang kakak, saya mau ngasih tahu antum. Rezeki itu bukan hanya tentang uang. Tapi bisa jadi rezeki hari ini adalah kita dikasih kesempatan untuk bekerja. Rezeki hari ini adalah kita kasih ide. Untuk ide itu dieksekusi, kemudian ide itu mendatangkan banyak uang, banyak rezeki lainnya. Rezeki itu bisa jadi kita dipertemukan dalam pertemanan yang soleh. Seperti hari ini, Bunda, saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Seperti Bunda Sri Wahyuni, Bunda Eroh, Bunda Rusmini, Bunda Nurkumala, Bunda Hani, Bunda Fitri, dan para bunda lainnya. Saya dipertemukan dengan para ayah bunda di sini. Itu adalah rezeki yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi rezeki itu nggak mesti bentuknya uang. Bisa aja bentuknya emas, 1 kilogram. Amin. Amin. Amin, Bis- amin. Bisa aja bentuknya mobil, expander, keluaran terbaru, langsung datang. Nih, hadiah ulang tahun. Amin. Untuk Bunda Anita Handayani katanya. Nah, Amin, Ustaz. bisa aja rezeki itu bentuknya tiket umroh untuk Bunda Rusmini, untuk semua para bunda di sini. Bisa nggak? Bisa nggak kayak gitu rezeki? Bisa nggak? Amin. Bisa. Bisa. Nih, saya kemarin baru aja di WA. Ustadz, mau nggak berangkat umroh bulan Juli? Mau lah. Masa nggak mau? Udah habis bulan Juli Ustadz berangkat, nanti berangkat lagi bulan Agustus. Mau Ustadz? Mau. Itu rezeki bukan? Rezeki. Tapi abang kakak, sebelum rezeki itu datang, antum harus melapangkan dada antum agar belajar dulu ilmunya. Bener gak?
Benar. Iya. Saya hari ini Allah amanahkan kurang lebih ada 4 rumah Al-Quran. Dan rumah-rumahnya di tengah kota Pontianak. Ya, ada 4 rumah. Itu kalau pakai duit itu miliaran. 4 rumah kalau di total itu miliaran gitu ya. Tapi hari ini kami dapatkan dengan gratis. Kenapa bisa begitu? Karena kita Allah izinkan membawa narasi rumah Quran. Jadi banyak orang wakaf rumah Quran. Dan sekarang santri kita hampir 200 orang. Dan tentunya santri-santri itu bukan karena kami yang hebat, tapi karena kami dibersamai orang-orang hebat di depan kami. Seperti ayah bunda yang hadir pada malam hari ini. Nah, segala infak, donasi, sedekah ayah bunda di Masjid Al-Arab Mulia itu adalah untuk pengembangan dakwah Al-Quran itu sendiri. Dan insya Allah sebentar lagi kita punya pondok pesantren. Kemarin datang ada orang ngasih gedungnya 2 lantai, 20 kali 40 dikasihkan ke kita. Silakan Ustadz dipakai, dijadikan pondok pesantren. Masya Allah. Nah, tapi gimana caranya abang kakak? Belajar. Maka salah satu rezeki itu adalah rezeki mau belajar. Rezeki dikasih ide. Oke, sekarang yang punya hutang. Ayo kita bahas beberapa doa untuk para teman-teman yang punya masalah. Maka tadi saya bilang, antum punya masalah nggak? Punya. Oke, masalah dengan anak. Apa masalahnya Bunda Arina? Di WA ya, saya nggak bisa dengerin semuanya. Antum di WA lagi. Di kolom komentar. Oke, sekarang kita ke atas dulu sebentar. Orang yang punya hutang. Yang punya hutang pingin bayar hutang. Ada doanya. Bang Nandi, tolong carikan saya doanya ya. Yaitu doanya adalah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika aman siwaka. Nah, Bang Nandi coba carikan dalilnya. Nanti kirim di kolom komentar yang punya hutang ucapkan doa itu. Doa lainnya ya. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika aman siwaka. Ada lagi doa yang lainnya. Doa lainnya Bang Nandi yang di Al-Maksurat Bang Nandi. Ya, Al-Maksurat itu doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bang Nandi bisa ya Bang Nandi ya, coba cariin ya dua doa untuk kita pelunasan hutang. Kapan doa itu dibaca? Di saat kita ingat kita punya hutang. Kapan antum ingat hutang? Biasa bangun tidur tuh. Bangun tidur kan langsung kayak, ya Allah, hutangku masih banyak. Gitu, benar gak? Benar gak? Bangun tidur bukannya makin tenang, makin pusing gitu. Banget Ustaz, banget. Benar ya? Mau tidur, bangun tidur. Pokoknya pas ingat utang tuh, kena tagih. Oh, nanti kalau kena tagih ada doanya. Lain lagi doanya, Bang Nandi. Pokoknya kita bahas doa malam hari ini ya. Allah makfina bihalalika an haramika wa aqnina bifadlika aman siwaka, itu doa lunas hutang. Saat kita ingat hutang. Sekarang Bang Nandi udah dapat doa yang berikutnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ada di Al-Maksurat pagi dan petang. Nah, sekarang kalau antum ketemu debt collector, enak gak ketemu debt collector? Enggak. Enggak. Apa doanya coba? Agar dia tunduk kepada kita. Sama yang piutang, yang nggak dibayar-bayar utangnya. Siapa di sini yang utangnya nggak dibayar-bayar? Minjemin uang ke orang, tapi orang nggak bayar-bayar. Ada? Saya Pak Ustadz, ada saya. Mau nggak amalannya? Mau dari bulan Januari Pak Udah Ustadz, sampai pusing sekarang belum dibayar. sampai bosen. Sampai bosen laginya. Malah jadi bertengkar Dari- Pak Ustadz. Jadi Malah kayak jadi yang musuh. pengemisnya jadi uang kita. Oke, buka surah An-Naml. An-Naml surah 27 ayat ke-30 sampai 31. Ayo buka sekarang. Bang Nandi bukain juga Bang Nandi. 27 surah 27 An-Naml ayat ke-30
sampai 31. Ayo. 27. Ayat 30 sampai 31. Baca artinya atau baca ayatnya yang udah dapat. Ini yang ketemu debt collector, yang ketemu dengan orang yang punya piutang. Nah, ini doanya. Apa doanya? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terus Saya ayat baca terus 31-nya? tapi tidak ngerti Pak Ustaz. Allah ta'lu alayya wa muslimin. Artinya? Doa Nabi Sulaiman berarti Pak Ustaz ya. Iya. Artinya apa? Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi kalau antum lagi sedang pengen menundukkan orang lain, ini doanya. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Antum tiup tuh. Tapi cobain beneran. Dan ini tergantung keyakinan dan keimanan. Seberapa yakin antum, karena keajaiban itu adalah milik mereka yang percaya. Antum percaya apa tidak? Kan itu aja. Dan walaupun antum percaya, seberapa besar kepercayaan antum, seberapa besar keyakinan antum, itulah juga keajaiban yang akan antum terima. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tiupin tuh. Tiup ke depan dia ya Pak Ustadz, ke orangnya ya. Kalau orangnya aja susah orangnya dihadapin. dia tersinggung nanti. Untuk Dari menundukkan jauh tak apa-apa. seseorang. Dari jauh. Oh, tengok dia dari jauh. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alaihi wa'tuni muslimin. Fotonya ya di profile itu ya. Pak Ustadz, kalau dulu Pak Ustadz sebelum ada pinjam uang dia datang terus. Sekarang sudah pinjam uang malah nggak datang lagi. Makanya Bunda, ini kami, tapi ini keluarga ya, keluarga kami. Iya. Bunda boleh ikuti, boleh tidak. Kami di keluarga itu punya 2 prinsip utama. Pertama, semoga Allah jaga ya untuk tidak berhutang. Yang kedua, tidak menghutangi Bunda. Ya, tidak berhutang dan tidak menghutangi. Kalaupun ada orang yang butuh, kita kasih. Misalnya gini, datang minta 5 juta. Saya bilang, maaf saya nggak bisa ngasih 5 juta. Karena saya juga, jangan bilang nggak punya duit, karena kita bohong. Nggak boleh bohong kan. Maaf saya nggak punya duit, itu bohong. Kita tuh punya duit, cuman kita nggak mau ngutangin kan. Benar. Saya bilang, saya nggak punya budget buat menghutangi. Budget saya ada, uang saya ada, tapi budgetnya untuk anak, untuk istri, untuk bangun pondok, untuk bangun masjid, untuk para santri saya, gitu ya. Bahkan juga kadang untuk jamaah-jamaah, untuk perjalanan saya dakwah, bensin, ganti oli, itu budgetnya ada. Tapi budget menghutangi saya nggak punya. Jadi saya bukan nggak punya duit, tapi nggak punya budget menghutangi. Dan yang kedua, minta maaf juga, saya dan istri saya, kami sudah sepakat bahwa tidak akan menghutangi orang. Gitu. Dan banyak yang datang ke istri saya ya, Kak Gelis, yang datang ke saya juga ada, mau minjam duit. Saya bilang, maaf, saya menghormati perjanjian saya dengan istri saya. Sebaliknya, istri saya juga begitu. Kalau ada orang mau utang sama dia, sama beliau, istri saya juga bilang, maaf, saya punya perjanjian dengan suami saya. Kami tidak akan menghutangi. Nah, paling nanti dia akan nelpon saya. Sayang, ini ada orang mau utang, kira-kira kita kasih berapa? Ya udah, kasih seikhlasnya. Kita ikhlasnya 100.000, kita kasih 100.000. Dan kita udah nggak berharap dia bayar lagi, karena ya sudah, itu sedekah kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah. Gitu ayah bunda ya. Nah, kemudian yang tadi anak yang punya anak nih, anaknya terjerat narkoba.
Nah, kalau ini penanganannya khusus. Kalau saya sarankan nanti boleh by telepon aja sama saya. Tapi ada doa-doa yang mana Allah mengajarkan kita. Wah, sangat bermanfaat tipsnya, Ustaz. Sip. Semoga berguna ya. Nah, ada doa-doa kayak Bang Nandi carikan lagi ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa doanya itu? Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang mengerjakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan anak cucu keturunanku juga ya Allah mengerjakan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doa kami, doa agar anak kami sholat. Nah, kemudian yang kedua, doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Benar gak? Ya. Ya, kalau Ya. dia Pak Ustadz dipakai terus lebih minas solihin. Doa-doa itu. Ya, doa-doa. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian doa lagi apa? Rabbana hablana min ajwin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nih ayah bunda, saya dawamkan ke anak-anak saya. Setiap hari minimal sekali. Oke? Setiap hari minimal 1 kali. Antum pegang kepala anak antum. Pegang kepalanya. Bacakan Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai akhir ya. Sampai min amri salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai akhir. Ditiup. Tiup. Berdoalah agar anak antum diturunkan Al-Quran. Agar anak antum dipahamkan Quran dari ubun-ubunnya. Ubun-ubun. Jadi tempat ruh masuk, ruh dicabut tuh ubun-ubun. Maka kita berharap ruh-ruh kebaikan. Hikmah-hikmah Quran tuh masuk dari ubun-ubunnya. Set. Itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oke? Begitu Quran dah masuk, sekarang kita pegang pundaknya. Pundak tuh mana? Ini. Kalau masih kecil, pegang dada. Kalau masih kecil pegang dada, tapi kalau sudah besar pegang pundaknya. Diusap-usap pundaknya ya. Nah, nih, pundak. Antum usap-usap. Bacakan lagi. Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu agar hatinya lapang. Kan? Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Kita berdoa hati anak kita lapang, menerima nasihat kebaikan dari orang tuanya. Nah, kita doakan hati anak kita Allah lapangkan, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Jadi alam nasyrah laka sadrak itu antum bayangin semua kebaikan, semua kelapangan, semua rezeki-rezeki yang baik, Quran tuh masuk ke dada hati anak kita, menjadi hidayah buat anak-anak kita. Kemudian dia terhindar dari segala macam keburukan. Bahkan bukankah Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi nabi, saat beliau masih diasuh, ya, beliau kan di dadanya dibelah, benar gak? Nah, dadanya dibersihkan. Maka alam nasyrah laka sadrak, dadanya dibersihkan dulu dengan kelapangan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di atasnya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qadar itu kan artinya telah kami turunkan pada satu malam. Turun Quran, turun hidayah dari ubun-ubun. Begitu turun dia butuh tempat yang lapang, dada yang lapang, rezekinya datang. Rezeki itu bentuknya hidayah, pegang punggungnya. Kalau udah besar, kalau masih kecil pegang dadanya. Paham ya? Kalau kecil pegang dadanya, kalau udah besar pegang punggungnya. Kan kayak kita punya anak perempuan, nggak boleh walaupun itu anak perempuan, kalau dia udah besar kita pegang dadanya. Nggak boleh. Bapak-bapak nggak boleh megang dada anak gadisnya itu nggak boleh. Maka pegang
punggungnya, ya, pegang punggung. Diusap-usap. Diusap-usap ya. Alam nasyrah laka sadrak, diusap-usap. Insya Allah. Yang selanjutnya Bunda, bisa juga dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sama alam nasyrah laka sadrak itu dibacakan di dalam air galon yang dia minum, yang kita minum. Dibacakan ya? Alam nasyrah laka sadrak sampai akhir ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir ayat. Nah, kalau air itu dibacakan itu kan jadi air ruqyah. Ya, kebaikannya untuk kita, kebaikan juga untuk anak-anak kita, dan kebaikannya untuk semua yang minum air itu. Karena kalau dia udah besar kan, sini nak, dibacain dulu sama ibu. Apa sih Bunda nih? Nah, kan gitu ya. Dipegang dada, nggak mau Bunda. Nah, gimana caranya? Airnya kita bacain. Kalau perlu, kita mandiin tuh pakai air ruqyah yang dah bundanya bacain itu. Sini kau tak ruqyah, pakai air ruqyah gitu. Gitu Bunda. Itu anak ya. Kemudian, apalagi tadi ya pertanyaan di atas ya. Umroh ya, mau umroh. Oh, itu kita ada doanya itu, udah kita ajarin banyak itu. Mau doanya kalau pengen umroh? Iya. Ayat kursi bisa. Tapi kan tadi ini spesifik ke Bunda yang anaknya sedang bermasalah dengan narkoba, kan gitu. Itu kalau udah narkoba kan dia udah nggak mau lagi nerima nasihat. Nah, tadi yang saya ajar itu yang spesifik kepada anak yang sedang keras hatinya. Batu, itu dia. Telinganya udah budek, itu dia. Itu alam nasyrah laka sadrak tuh. Sampai kapan? Ya sampai Allah bukakan pintu hidayah. Kita nggak tahu, hidayah milik Allah, benar nggak Bunda? Iya, betul. Kita nggak bisa, kita bukan Tuhan gitu loh. Kalau kita pengen memaksakan anak kita harus dapat hidayah dari kita, berarti kita Tuhan dong kalau kayak gitu. Nggak boleh. Kita bukan Tuhan, kita berikhtiar meminta kebaikan sama Allah. Sama, kalau di galon bacain aja Bunda, bacain aja. Langsung aja, dibuka tutup galonnya dibuka tutupnya, dibacakan. Selesai dibacakan, ditiupkan. Jangan diludahin, nggak boleh. Ditiup. Gitu. Jangan, nggak boleh, jangan. Nggak boleh. Kotor itu, jangan ya. Ditiup. Gitu. Sip ya. Kalau doa umroh, itu udah kita ajarkan berkali-kali. Bang Nandi juga boleh cek Instagram saya, itu ada paling atas doa umroh itu, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kayaknya ada yang hafal. Bang Nandi boleh di-share doa umroh. Share ya, doa umroh. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Oke, apa lagi mau ditanyakan? Amaliyah promil, ada, doanya ada. Coba, Bang Nandi, cari lagi. Rabbi, la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu tuh suami istri ya. Suaminya pegang perut istrinya. Atau sebelum, ini udah pada nikah di sini ya. Sebelum berhubungan badan. Ya, doanya Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Bang Nandi, coba cari Bang Nandi, doanya Bang Nandi. Itu Al-Anbiya 21 ayat berapa gitu Bang Nandi. Ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu doanya tuh doanya. Rabbi la tazarni Fardan. fardan. Wa anta khairul warithin. Apa artinya? Bang Nandi, apa artinya? Ya Tuhanku, janganlah engkau, itu surah berapa Bang Nandi? Waris yang paling baik. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Karena engkau adalah pewaris yang paling baik. Engkaulah waris yang paling baik. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Yang belum menikah, ini doanya juga. Karena gimana antum mau punya anak kalau antum nggak punya pasangan? Betul nggak? Yang sudah punya pasangan, ini dibaca sebelum antum berhubungan badan. Apa doa berhubungan badan? Ada kan doa berhubungan badan? Lalu tambahkan.
Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ditiupkan ke perut istrinya. Ya, ditiupkan ke perut istrinya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Tiup. Sampai diusap pelan-pelan, tiupin. Manjur. Itu yang ngajarin siapa? Kenapa saya bilang itu manjur? Kenapa saya bilang itu mustajabah? Saya mau nanya, yang ngajarin doa-doa yang saya sebutkan tadi siapa? Doa itu ada di mana? Doa itu ada di Quran. Yang ngajarin di Quran siapa? Nabi. Allah. Allah. Kan kalamullah. Allah mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Allah meminta kita berdoa. Nanti di surah ke-40 ayat ke-60 Allah minta kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Hei, berdoalah kepadaku, minta kepadaku. Minta, datang sini, ayo. Yang belum punya anak datang, yang mau umroh datang, yang mau lunas hutang datang, yang mau dapat kerjaan datang, yang mau dimudahkan urusannya datang, yang mau piutangnya dibayar datang. Doa. Lalu Allah kasih doanya. Tinggal kita mau make nggak doa itu. Oke, makin seru nih. Seru nggak kajian malam ini? Seru, Ustaz. Seru. Banyak manfaat, Kalau saya Ustaz. buka konsultasi private by online, telepon mau nggak? Mau Pak Ustadz. Jadi teleponan sama tim kita. Jadi Ustaz, saya mau punya masalah. Jadi ayah bunda bisa cerita nanti. Kita punya tim. Mau Ada Kak Pak Ustadz, Nanda, saya daftar. Oh mau. Tapi pakai infak terbaik dulu sebelum itu. Mau nggak? Gimana Pak Ustadz? Sebelum kita teleponan, ayah bunda infak terbaik dulu. Biar infak itu membuka pintu kebaikan. Jadi hidayah masuk, ilmu masuk. Mau nggak kira-kira kalau saya buka sesi konsultasi online? Mau Pak Ustadz. Kalau beruntung bisa langsung sama saya teleponannya. Mau Pak Ustadz. Mau. Tapi infak dulu, infaknya terbaik. Bisa 30.000, 40.000, 50.000. Doanya gini loh. Ya Allah, dengan Siap aku Pak Ustadz, 50.000 infak. Oh, yang lain mau juga? Teleponan. Mau Ustaz. Bahkan kalau beruntung tuh bisa video callan gitu. Siap Pak Ustadz, Mau. siap. Ya udah kalau mau, karena kayaknya kalau sampai jam 9 saya tanya jawab panjang ini. Iya. Banyak masalah ternyata ayah bunda nih ya. Iya. Kalau di sini sudah mau jam 10, Ustadz. Lama nanti kalau saya tanya jawab di sini. Padahal masih banyak yang mau saya jawab. Kayak kata Bunda Jumarsi. Buat suami, nanti ada amalannya Bunda Jumarsi. Tenang, nanti saya kasih tahu amalannya. Bagaimana menaklukkan kami para laki-laki Bunda Jumarsi. Oh. Benar gak Bunda Jumarsi? Dia nanya kan, Ustadz buat laki. Tapi kalau saya jawab sekarang, saya juga malu jawabnya. Iya Pak Ustadz, kami senang semuanya. Pokoknya insya Allah siap Pak Ustadz. Oke, kalau mau sekarang hubungin Kak Nanda. Itu ada di telepon, nomor teleponnya ada di kolom komentar. Boleh? Siapa namanya Kak Nanda? Iya. Tuh, di kolom komentar ada nomor handphone Kak Nanda. Admin Nanda. Oh Kak iya, Nanda. ada di grup ya kayaknya tuh, Ustadz. Oke, coba di-share di grup juga. Antum daftar malam ini. Nanti kami akan buatkan jadwal. Bisa aja besok langsung dapat telepon, lusa dapat telepon. Akan dibuatkan jadwal. Siap nggak ditelepon sama ustadz-ustadznya? Siap. Ya, Ada Ustadz, ada Kak Nanda, ada Kak Herlina, ada AA Nazwan, sama insya Allah ada saya. Tak ketemu saya mana Pak Nanda ya? Nih nomor handphone aja. Bilang aja Kak Nanda, saya mau curhat dong. Nah gitu, dah, nih WA aja langsung ya. Oke, nanti di WA di grup kita aja ya Pak Ustadz ya. Bunda WA grupnya di mana? Di grup kita, grup infak sedekah itu. Oke, Kak Nanda, di-share sekarang Kak Nanda. Iya, Yang grup mau SS. Oke, GSS ya. Oke, Ya, Kak Ustadz. Nanda. ya. Oke, di-share sekarang Kak Nanda. Sudah katanya. Ya, dicek grupnya ya, sudah ya. Langsung isi data di sana, langsung WA Kak Nanda malam ini juga, langsung daftar. Nah, nanti kalau besok lusa udah bisa kita telepon gitu. Jadi antum bisa curhat dengan para ustadznya, bisa curhat dengan kakak-kakaknya. Kalau malu aku curhat sama laki-laki, mau dong sama cewek, ada Kak Nanda.
Jadi bisa terbuka semuanya insya Allah. Nah, yang untuk laki-laki, gimana Ustadz? Kulunya, alah, udah dikasih kisi-kisi aja minta ya. Laki-laki itu, aduh, saya agak malu ngomonginnya. Tapi ini saya lah ya, sebagai laki-laki, gimana cara menaklukkan laki-laki? Gampang ayah bunda. Laki-laki itu, saya buka nggak ya? Saya agak malu Buka juga dong. sebenarnya. Bukan dong, Buka Bang, dong. apa-apa, Ustaz. Penuhi bawahnya. Buka ya ibu-ibu ya. Kan ini Bu. Iya kan, belakang ibu. Gak apa-apa Ustaz, dibuka saja. Laki-laki, Bawahnya. tuh udah dijawab sama bunda tuh. Tahu aja bunda. Saya tuh malu mau ngomonginnya gitu. Laki-laki itu dipuaskan saja dulu. Dipuaskan. Maunya seperti apa saat sedang berhubungan. Ini kan maaf ya. Ibu-ibu Maaf ya. yang punya laki-laki kalau kita nggak punya nih. Maaf banget ya. Nah, laki-laki itu gampang sebenarnya. Puaskan dulu kebutuhan biologisnya. Nah, setelah dipuaskan, barulah ibu-ibu tuh ngomong bisik-bisik di telinganya. Kalau sama laki sendiri, boleh kok berdesah-desahan. Boleh kan? Boleh. Nah, saya nggak mau nyontohin. Itu bebas lah masing-masing ya. Mau mendesah-desah. Lanjut ibu-ibu yang lain kalau saya nggak mau dengar. Tadi kan makanya saya tanya, Iya. mau nggak dibuka? Karena ini tuh nggak bisa, malu juga saya ngomonginnya gitu loh. Ya, saya juga malu ngomonginnya. Maka kadang ini kita bisa di private gitu biasanya ya. Nah, Bebas berekspresi Ustaz. iya. Langsung Yang dengan belum ekspresi ya Bu. Ya, pokoknya itu bebas lah. Nggak usah sama-sama tahu lah pokoknya barang itu ya. Kan halal. Kan memuaskan pasangan itu bagian dari pahalanya itu besar sekali. Benar gak? Iya benar Ustaz. Gitu. Ya karena kenapa besar? Karena kalau laki-laki dia berzina, dosanya besar. Maka ketika dia berhubungan dengan istrinya atau istri berhubungan dengan suaminya, itu pahalanya Masya Allah besar sekali gitu loh. Nah setelah itu, setelah antum memuaskan lakinya atau pasangannya, baru di situ kalau antum mau ngomong, insya Allah laki tuh ngedengerin. Kadang nih, ibu-ibu nih tak sabar. Laki capek dari luar, habis kerja, badan masih bau matahari, perut keroncongan, baru assalamualaikum langsung diteror. Kau ngapa tadi? Sabar dulu. Ya kan, kadang nggak sabar gitu, langsung tiba-tiba mau ngegas aja. Pokoknya kalau nih dia buka pintu, langsung 1000 macam pertanyaan keluar. Tadi itu aku mendengar ada begini-begini. Itu siapa? Itu temanmu atau teman mesramu atau jangan-jangan kau punya selingkuhan. Dia baru assalamualaikum, dijawab dulu waalaikumsalam. Dikasih kopi dulu, biarkan dia mandi dulu. Sabar-sabar. Laki-laki itu butuh ketenangan ayah bunda. Dan ini saya mau share sedikit ya. Bagaimana laki-laki itu bisa masuk nasihat dari istrinya. Salah satunya adalah saat laki-laki itu diberi kepercayaan. Saya itu kalau lagi keluar kota sehari, 2 hari, 3 hari, istri saya tuh jarang yang bertanya. Ya kalau WA-an tetaplah ya, tapi bertanya, kamu di mana, dengan siapa, lagi ngapain, tolong difoto dong. Kalau nggak difoto aku curiga nih. Istri saya tuh nggak pernah. Justru saya tuh malah kayak semakin istri itu percaya, semakin saya harus menjaga kepercayaan itu. Dan ada juga bunda-bunda, antum lihatkan wajah saya masih wajah bujangan. Glowing. Iya, ada yang datang nawarin istri kedua, Ustadz ini saya punya anak, ambil aja anak saya jadi istrinya Ustadz. Itu ada. Tapi lihat ya, ketika istri saya sudah memberi kepercayaan kepada saya bilang, jangan bunda, saya punya istri yang harus saya jaga. Kan Ustadz dalam Islam kita boleh poligami. Boleh, masalahnya saya tidak ingin menyakiti hati istri saya. Kenapa? Karena istri saya telah membersamai saya sejak saya bukan siapa-siapa. Saya punya hutang 50 juta, saya nggak punya motor, saya gembel, nggak punya pekerjaan, saya
nggak punya rumah. Nah, tapi istri saya mau waktu itu membersamai saya. Jadi mahal gitu loh. Kalau sekarang bunda ngeliat saya sampai menawar anak bunda itu karena saya udah glowing, saya udah punya isi rekening. Lah zaman dulu masih kucel, masih jelek, kurus badan, tidak terurus, nggak ada yang mau. Yang mau cuman istri saya sekarang, nah gitu loh. Saya tidak menentang poligaminya, silakan kalau emang ada yang mau poligami, emang itu bagian syariat. Tapi saya sedang menjaga hati yang membersamai saya. Gimana saya bisa menjaga hati yang membersamai saya? Karena yang membersamai saya selalu percaya dengan saya. Itu yang mahal. Jadi perempuan jangan overthinking. Overthinking itu kan adalah sebuah ketakutan. Dan ketakutan itu menjadi doa. Antum takut suami antum selingkuh. Hati-hati, itu jadi kejadian nanti. Hati-hati. Kalau ada ibu yang takut suami selingkuh, biasanya kejadian suaminya selingkuh. Kenapa? Karena sebenarnya dia saking overthinkingnya, dia menarik kayak dia berdoa. Dia selalu memikirkan. Dan dalam rumusnya, siapa yang terus memikirkan barang itu, maka barang itu akan jadi kejadian. Maka antum titipkan saja suami antum sama Allah. Insya Allah dijaga. Dan istri saya itu nggak pernah buka handphone saya. Nggak pernah. Istri saya itu nggak pernah buka handphone saya. Karena dia udah percaya. Karena dia buat apa juga aku buka handphone suami aku yang sudah aku percaya. Sebaliknya saya pun tidak pernah buka handphone istri saya. Karena saya sudah percaya dengan istri saya. Nah, saling kepercayaan itu mahal. Nah, untuk apa lagi berikutnya? Nanti by phone kita teleponan. Ya, agak panjang kalau ngomongin suami. Dan ini point of view-nya adalah saya sebagai laki-laki gitu ya. Insya Allah seperti itu ya Bunda. Jadi kita lanjut dengan teleponan. Siap ya? Oke ya? Deal? Nah, Ya, siap. Siap, nah, Ustaz. oke kalau begitu. Karena sudah mau jam 9 sebentar lagi, kayaknya kajiannya masih sangat seru, masih banyak pertanyaan sepertinya, masih banyak masalah yang mau dikonsultasikan. Ya, Ustaz. Maka kalau saya jawab semuanya sekarang, waktunya nggak cukup, benar ya? Maka kita nanti by phone dengan para tim dari Masjid Al-A'raf Mulia. Sebelum gabung, kami harapkan antum sedekah dulu ke Masjid Al-A'raf Mulia untuk pengembangan dakwah. Kenapa sedekah? Saya kasih dalilnya. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kita tuh gak akan pernah dapat solusi terbaik. Kita tuh gak akan pernah dapat doa-doa terijabah kalau kita gak mau ngasih infak yang terbaik. Maka beri infak terbaik dulu, nanti solusi itu datang kemudian. Bisa jadi masalahnya masih sama. Habis teleponan sama kami, habis konsultasi setengah jam, 1 jam, mungkin utangnya masih sama. Tapi ayah bunda, cara kita mensikapi hutang itu, cara kita melihat masalah itu jadi berbeda. Ketika kita punya point of view yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Nah, ini adalah awal dari kebangkitan. Ini awal dari solusi. Ini awal dari kebahagiaan. Maka kita akan temukan nanti di konseling, di terapi Quran bersama dengan tim dari Masjid Al-A'raf Mulia. Siap ya? Sampai jumpa di telepon, insya Allah. Jadi siapa yang mau ikutan? Katakan saya yang mau ikutan konseling. Siapa? Saya. Oh, Ustaz Buddha Jumarsi. Siapa lagi yang mau konseling? Saya. Banyak ya? Saya. Udah pada daftar belum? Sudah. Tinggal Ada yang transfer belum. lagi nih bentar lagi Pak Ustadz. Ayo langsung daftar malam ini. Kalau mau transfer malam juga boleh ya. Siapa lagi yang mau konseling, yang mau teleponan? Saya, Ustaz. Oh, Insya Allah. Nanti Bunda ya ceritakan masalahnya seperti apa. Insya Allah sama-sama kita ikhtiar untuk melapangkan dada kita. Kalau begitu, barakallahu fikum. Saya Ihsan Siti undur diri. Seru kajian malam hari ini? Seru. Kurang, Masya waktunya Allah. kurang. Karena kurang, maka kita lanjut teleponan ya. Insya Allah ya. Oke. Baik Bunda, saya doakan semoga semua masalahnya Allah selesaikan dengan cara-cara Allah. Allah jadi ya Bunda, orang yang bahagia dunia akhirat. Amin. Kaya bertakwa. Amin. Doa-doanya dikabulkan. Amin. Penyakitnya disembuhkan. Amin ya Allah. Hutang-hutangnya dilunaskan. Amin. Amin ya Allah. Dilapangkan dadanya
Amin. Didatangkan rezekinya dari segala macam penjuru. Amin. Saya Ihsan Septiadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Mohon Sama-sama. maaf. Aku nakal. Alhamdulillah sudah kita simak penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ihsan Septiadi selaku guru kita dan juga menteri kita pada kajian malam hari ini. Alhamdulillah sangat banyak insight yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, dan semoga dari ilmu tersebut dapat memberikan kita pemahaman baru, dapat memberikan kita anugerah baru bagaimana cara kita menyikapi masalah yang sedang ada di hidup kita, insya Allah. Baik ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit akan saya sampaikan simpulan daripada kajian kita pada malam hari ini, yang mana kita membahas tentang hati yang lapang, rezeki datang. Nah, bagaimana materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ihsan Septiadi, bahwasanya cara agar rezeki itu datang kepada kita, maka salah satunya adalah dengan melapangkan hati kita, melapangkan dada kita. Bagaimana caranya? Cara salah satunya adalah dengan cara berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ngapa? Karena dengan kita meminta kepada Allah, dengan kita berdoa kepada Allah, maka kita sudah merendahkan diri kita. Dengan kita merendahkan diri kita, berarti kita sudah membuka lebar-lebar hati kita, sudah melampangkan lebar-lebar dada kita, untuk bisa diisi oleh Allah dengan anugerah, dengan rezeki, dan juga dengan nikmat. Dengan cara itu, maka insya Allah dengan kita banyak-banyak berdoa, hati kita lapang, hati kita lunak, dan Allah akan mengisinya dengan rezeki yang banyak, dengan anugerah yang tidak terhingga, dan juga keajaiban yang tidak kita duga-duga. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu istiqomah memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kita selalu berdoa, semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada malam hari ini. Bagaimana ayah bunda kakak? Kajiannya seru? Seru. Alhamdulillah. Waktunya Mungkin masih sebentar. banyak pertanyaan, masih banyak permasalahan yang ingin disampaikan, yang ingin diceritakan. Boleh untuk ayah bunda yang ingin konsultasi bersama tim Al-Araf Mulia, silahkan mengisi formulir yang sudah kita kirimkan di chat, dan juga akan kita kirimkan di grupnya. Silahkan infak terbaik, insya Allah dengan infak dan juga konsultasi bersama tim Al-Araf Mulia bisa menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik, insya Allah. Baik ayah bunda abang kakak, marilah kita tutup bersama-sama kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu gunakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kajian hari ini bermanfaat dan bisa meningkatkan iman kita, sehingga bisa memberikan kita pandangan yang baru bagaimana cara menyikapi masalah yang sedang kita hadapi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.